Iya. Dok, untuk berjemur dok, tadi belum dijawab. Oh Berjemur iya, iya. idealnya Berjemur tuh begini, begini. Jadi ini juga selalu bahkan ada dokter sampai mengatakan dokter Hendy itu salah. Kalau saya kan selalu, jadi kan seperti video saya katakan begini. Ada dua grup dokter ini. Ada yang bilang jam 8, jam 10 pagi lah. Atau ya, jam itu 4, jam 3. yang Karena itu nyaman, nyaman. Ya. Tapi grup kedua itu yang bilang jam 10, jam 2. Nah saya ini termasuk grup kedua. Sebenarnya yang hmm, benar begini. Kapan ultraviolet B paling tinggi? Karena yang membentuk UVB. vitamin D kan UVB kan. UVB paling tinggi itu adalah jam 12 pada saat matahari di atas kepala kita. Patokannya sebenarnya begini, yaitu tidak boleh ada bayangan pada saat kita berjemur. Itu ultraviolet B maksimal. Kalau masih mau menawar, itu boleh jam 10, jam 2, karena patokannya adalah bayangan itu harus lebih rendah daripada tinggi badan kita. Kita, oke. Nah, kalau jadi grup pagi itu coba dilihat bayangannya panjang, itu berarti yang ada ultraviolet A yang tidak menghasilkan vitamin D, tidak menghasilkan. Dan bahayanya kalau pagi atau sore itu kan nikmat, jadi kita merasa tidak bahaya. Padahal tidak loh. Kalau Anda kena ultraviolet A ya kumulatif ya, itu nanti apa? Ultraviolet A itu kita jembatan keledainya, pneumonik yang kita pakai adalah A itu aging. Jadi ultraviolet A itu menyebabkan kulit kita age spot, keriput, sampai skin cancer. Loh, tapi ultraviolet B juga kalau berlebihan bisa skin cancer. Nah, yang jadi kalau ada lagi teman dokter yang bilang, oh enggak, dokter Hendy itu salah. Itu kalau tengah hari tidak bisa di kita karena ultraviolet index itu ada ultraviolet index ya. Jadi diukur tingginya berapa. Yang bisa menghasilkan vitamin D itu adalah di atas 3. Memang kadang-kadang kita siang itu bisa sampai 12, 13. Memang panas sekali. Makanya kalau mau berjemur juga, tips saya adalah berjemur itu tidak akan mencapai optimal. Kalau buat tambah-tambah Berapa oke. lama? Berapa lama Ya itu kalau berjemur? makanya. Karena kalau siang, Anda tidak boleh lebih dari 5-10 menit. Anda terbakar. Karena ada teman Oh, yang bilang, kalau begitu saya jemur lama supaya dapat banyak. Nggak bisa. Begitu Anda kemerahan, kemerahan itu adalah fase sebelum nggak sunburn. terlalu nih UV-nya. Begitu kemerahan, produksi vitamin D berhenti. Jadi Anda Ya. percuma Anda lama-lama. Nah, terus ada satu lagi yang perlu ditegaskan. Dr. Michael Holick. Michael Holick ini salah satu dewa vitamin D. Dia dari Boston University. Ya, dia juga yang mengatakan adalah vitamin D pada bulan November 2020, vitamin D itu bisa melindungi terhadap infeksi COVID-19 sampai 70%. Jadi tidak kalah dengan vaksin. Tidak kalah Oh, dengan vaksin manapun. Ya. itu dengan Nah, level 80 sampai 100 ya, Dok? ya. Nah, terus Michael Holick itu datang ke Bangkok dan Jakarta tahun 2012-2013 sudah mengadakan penelitian di Jakarta dia. Itu ada di jurnalnya bahwa waktu terbaik untuk mendapatkan vitamin D di Jakarta, saya ulang lagi ya, di Jakarta untuk dokter-dokter yang masih bilang itu di Amerika, baca jurnal dong ya. Jadi Michael Holick bilang di Jakarta tahun 2013 waktu terbaik untuk mendapatkan vitamin D adalah jam 11, jam 1. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi teman-teman sejawat yang tidak melakukan penelitian, jangan terlalu banyak buka mulut, nanti malu-maluin gitu loh. Kalau saya juga tidak melakukan penelitian. Saya melakukan penelitian, tapi tidak melalui sinar matahari. Yang sinar matahari sudah dilakukan, kita tinggal kutip. Tapi biasa kan, bangsa kita kan banyak ngomongnya, tapi baca kurang. Baca nggak mau gitu. Iya, baca Sinetron kamu dengar aja, kencang Dok. begitu. Iya, Sekarang mungkin udah mulai melek nih. Tapi ketika mau hmm, beli suplemennya ada vitamin D2 sama D3, terus bingung lagi, Dok. Yang mana yang D2 atau D3? Apa perbedaannya? Mungkin banyak yang enggak. belum tahu. Karena ya itu kan D itu sebenarnya ada banyak. D1, D2, D3, D4, D5. Itu semua dalam eksperimen ada. Tapi itu semua sudah punah. Yang ada di pasaran kan kita tahu body kita ini kan yang dosis besar tidak ada. Kalau yang besar itu adanya kan semua dari luar, dari Amerika, dari Australia sedikit. Nah, di sana masih ada tinggal D3 sama D2. Nah, bedanya adalah D2 itu berasal dari tanaman, berasal dari Hmm. jamur-jamuran tertentu. Dan itu lebih tidak efektif karena absorpsinya lebih jelek, kerjanya lebih pendek dibanding D3. D3 ini kan diambil dari makhluk hidup. Jadi semua makhluk, semua binatang itu membentuk D3. Dan kita juga dalam tubuh kita yang dibentuk D3.
Jadi kalau minum D2 itu agak menyimpang. Sebenarnya D2 lupakan sajalah. Harus D3 gitu. Oke. Ya, dok, kemudian kalau misalnya perhitungan dosis ya dok, saat kita kita datang nih misalnya mandiri ya Hmm. dok, jadi nggak konsultasi ke dokter, datang ke Hmm. laboratorium mau periksa vitamin D, kemudian keluar gitu, berarti kan harus Hmm. di boost dulu nih. Itu biasanya Hmm. boosternya yang dosis berapa dok? Apa sebaiknya dikonsultasikan ke dokter atau kita boleh minum yang 5.000? Sekarang kan 5.000 lumayan udah bisa banyak Banyak. didapatkan di kata. Ya, jadi begini, Sampai Vitamin D Council USA udah bilang, starting dose itu antara 5.000 sampai 10.000. Jadi kalau dosis di bawah 5.000 udah dibilang, if you are per taking day ya, per day ya. ya per day, kalau kamu ambil dosis di bawah 5.000, Anda bercanda katanya. Nggak ada dosis di bawah 5.000. Kenapa? Kalau masih ada yang kasih 1.000, 2.000, itu tidak akan mencapai optimal. Nanti Itu akan di jadinya cuma, ibu hamil pukul ya, rata sekarang. ya itu dia karena Vitamin D Council udah bilang kan tidak ada buruknya. Orang tuh dulu takut karena kelebihan. Apanya yang kelebihan? Karena kalau orang muda, ini ya dengarkan ya. Kalau orang muda, terus dia waktu jemur jam 12, kemudian dia badannya expose 85%. Jadi kalau wanita pakai bikini, kalau pria pakai celana berenang, itu dalam waktu jam 12 ya, dalam waktu 5-10 menit dia akan mendapat sampai 10.000 IU vitamin D. Jadi 10.000 IU itu sudah biasa dari matahari kita dapat. Jadi kalau 5.000, 10.000 itulah dasarnya, makanya dianjurkan starting dose 5.000, 10.000. Tidak akan bahaya, tidak akan pernah kelebihan dengan dosis 5.000, 10.000 gitu. Tapi kalau Dan untuk anak, ada mesti ditambah, Dokter Dinda. Jadi tidak bisa dibilang 5.000 apakah akan cukup karena setiap orang banyak faktor kan. Tergantung vitamin D reseptornya, tergantung genomnya, ada faktor genetiknya loh, ini bisa naik apa tidak. Terus tergantung faktor penyerapan di usus. Jadi makanya dalam hal vitamin D tidak ada one size fits all. Tapi BNPB kemarin sudah menganjurkan untuk nakes tiap hari 5.000 katanya. Itu sudah kemajuan luar biasa. evaluasi per berapa bulan dok? Per bulan, maksudnya untuk menilai level Uh, vitamin D-nya? ya, jadi kalau kita pakai 5.000, itu 2 bulan mesti cek lagi. Oke, Dua kalau bulan sudah mesti sampai cek lagi. optimal, maintenance-nya di... Dan, nah, sampai optimal, kalau saya pakai patokan 100 lah katakan ya. 100. Yang umum nih, kalau tanya saya pribadi, saya enggak. Saya pakai dokter, ada dokter dari Texas, Judson Somerville. Itu ada bukunya literaturnya hebat sekali lah. Dia menceritakan pengalaman dia sebagai dokter anestesi, dia tidak penyakit macam-macam, hampir paralisa, kemudian dia menyembuhkan diri sendiri, dia tuh dokter anestesi. Nah, dia dalam bukunya sudah mengatakan, Judson Somerville dari Texas, USA, mengatakan bahwa optimal blood level itu harus 100 sampai 140. Itu yang saya anut. Jadi selalu sekarang vitamin D saya di atas 100. Jadi itu kita setelah di atas 100 terutama, kita akan sangat merasakan bedanya. Begitu. Dan itu maintenance vitamin D-nya saat sudah mencapai level itu berapa dok? Oke. Boleh 1.000? Bagaimana? Nggak boleh, akan jatuh hancur nih. Jadi begitu, ya begitu katakan udah 100 nih. Jadi kan orang bertanya, jadi berapa ini? Nah, kalau misalnya saat sebelumnya Anda pakai 10.000, katakan udah. Nah, dari 5.000 naik ke 10.000 itu kalau setelah 2 bulan misalnya ya, kita pakai 5.000. Setelah 2 bulan kita cek, loh, naiknya kok cuma sampai 60, 70, ya, kan kurang. Ya, vitamin kurang, karena banyak faktor kan yang menurunkan. Kita tahu, Anda stres saja, Anda kurang tidur saja, turun vitamin D Anda, kan gitu. Belum nanti obat-obatan lagi, macam-macam. Nah, jadi bagaimana kalau sudah kita periksa 2 bulan, ternyata cuma 60, 70, dosisnya naikkan 10.000 misalnya ya. Nah, ternyata dengan 10.000 diperiksa lagi 1-2 bulan, oh sudah sampai 100. Nah, pertanyaan muncul kan, jadi bagaimana menurunkannya? Tidak boleh langsung turun 5.000, tidak boleh. Jadi penurunannya itu harus pelan-pelan, itu dengan cara kita berikan dosis yang sama, yaitu 10.000, seperti dosis sebelumnya, tetapi diberikan 5 hari dalam seminggu. Jadi itu sudah turun 5/7. Ya, 5/7. Karena kalau kita langsung turun 5.000, itu berarti 50% itu turunnya. Nanti kadarnya anjlok jauh. Oh, ya. Dok, tapi kenapa sih dok vitamin D dosis tinggi ya,
Dulu saya sering nyari di Singapura aja maksimum maksimum tuh 1.000 dok, 5.000 mereka nggak mau Nggak jual ada. bebas. Dulu Ya, karena Australia masih ada, sekarang Australia juga udah susah. nggak ada, Itu nggak ada. Commonwealth, lu jangan cari di Commonwealth. Inggris, Kanada, Australia, Amerika. Singapura, Malaysia. Harus ke Amerika. Jadi Nah, penelitian juga kenapa? semua dari sana kan. Kenapa itu mereka membatasi itu ya dok? Saya punya feeling kalau ini sebenarnya kalau kebanyakan bisa dulu ya, Nah, ini berbahaya gitu. Jadi apakah tetap enggak, harus no. diperiksa fungsi Enggak, 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 ginjal, enggak, fungsi liver? enggak. Jadi kalau di apa di kepustakaan buku-buku vitamin D di Amerika sudah dikatakan demikian. Ini orang Amerika aja yang berani ngomong. Saya nggak ngomong di Indonesia loh ya. Sekali lagi ya, jangan dipotong. Saya tidak ngomong di Indonesia. Saya ambil contoh di Amerika. Kenapa mereka bilang gini? Kenapa banyak sekali bahkan dokter atau perusahaan yang sebenarnya orang yang paling tidak suka dengan vitamin D tinggi itu adalah perusahaan farmasi. Ya, ini adalah kata dokter di Amerika. Jadi dokter-dokter mungkin di UK yang inilah Commonwealth, negara-negara Commonwealth itu mereka banyak dikontrol oleh farmasi, dan farmasi tidak suka vitamin D kita minum. Karena apa? Sebut aja, statinnya tidak laku, obat hipertensinya tidak laku, kalsium channel blockernya tidak laku. Banyak sekali penyakit yang akhirnya tidak laku. Anda bayangkan kalau Lipitor, Crestor tidak laku, berapa kerugian mereka? Saya bilang saya nggak ngomong Indonesia ya, di Amerika saya ngomongnya. Iya, iya. Itu memang banyak kontroversi obat-obatan begitu ya dok. Ya, saya beberapa kali pernah dengar, tapi bukan vitamin D ya dok. Yang lain juga Ya, ada. cuma gini aja dok Din ya, saya bilang ya, kalau saya sudah 126, 130 dalam darah, saya tidak akan pernah mau turun di bawah 100 lagi. Kenapa? Kita Bener bisa banget ya. merasakan kok. Kita bisa merasakan, you're becoming a different person. Udahlah, lu nggak ada Saya capek-capeknya. sering lihat di Instagram dokter, pasien-pasien dokter udah merasa lebih fit, nggak perlu pijit-pijit lagi ya dok ya, Betul, betul, nggak betul. perlu. Kita kan merasa sebagai dokter tentu itu yang kita harapkan lah. Jadi Lagi pasien obat ya juga dok, bilang, obatnya iya, iya, Pak, pasien ada yang ngomong, loh dok, nanti lama-lama pasien dokter nggak ada. Nggak apa-apa kok. Takut apa sih? Rezeki datang dari atas. Alah. dok. Kalau untuk anak sendiri gimana dok? Saya sebenarnya penasaran juga karena kalau dari dokter anak nih ya, kalau dokter anak Hmm, biasanya menyarankan memang di bawah 1.000 sekitar 400 gitu. Saya belum tahu yang terbaru ya, karena no, saya kurang paham bukan. dokter anak. Ya, Cuman ya. untuk Jadi sebagai contoh ya, uh, American Pediatric Association bilang neonatus ini ya, neonatus range untuk diberikan pada neonatus adalah 500 sampai 1.000 IU. Neonatus loh, benar ya? bisa diberikan sampai 1.000. Ya, kemudian patokannya kalau sampai setahun 2 tahun itu ya boleh diteruskan sampai 1.000. Ya, tapi kalau 2 tahun ke atas, 2 tahun sampai 12 itu range-nya adalah 2.000 sampai 4.000. Oke, anak saya baru 1.000, berarti boleh saya naikin. Naikin. Soalnya Dok Din ya, itu cucu saya kan, anaknya Niko lah, anaknya Niko. Itu kok dikasih udah tinggi, kalau enggak alergi macam-macam itu. Oh Dan gitu ada ya, satu hal yang vitaminnya untuk alergi juga ya dok. yang menyenangkan adalah satu hal. Cucu saya itu udah setahun tidak pernah ke dokter anak. Dia nggak pernah pilek, nggak pernah batuk, nggak pernah. Cuma ke sana untuk vaksinasi. Coba bayangkan. Jadi dokter anaknya malah nanya gini, kok cucunya nggak pernah datang dok? Dia nggak pernah sakit dia. Kemudian teori yang dokter sering bawa juga di dokter ini yang quattro vitamin, yang 4 nih, dok ya. Ah, Vitamin kalium, zinc dan magnesium. bukan Apakah ya, selalu jadi harus itu vitamin D3, bukan kalium, vitamin K2. K2, sorry. Vitamin K2, kemudian zinc dan magnesium. Itu Heeh. sebenarnya sebaiknya begitu. Kenapa? Karena begini ya. Kalau vitamin D itu kita tahu cara kerjanya adalah dia meningkatkan absorpsi kalsium di usus kita. Jadi bukan hanya dari susu atau tablet kalsium, nggak usah. Dari makanan itu ada kalsiumnya, udahlah. Dan tidak usah dairy product ya. Kita harus minum susu, harus keju apa segala nggak usah. Dari makanan biasa itu ada kalsiumnya. Karena dengan vitamin D, penyerapan kalsium itu naik sampai bisa 20 kali lipat. Jadi pada orang tertentu bisa sampai 20 kali lipat. Jadi ini kalsium kita nih kebanjiran. Itu sebabnya memang ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh American Nephrologist Association, dokter ginjal Amerika ya.
Mereka mengatakan kalau di atas 50 itu pasti tidak boleh sama sekali suplemen kalsium. No, nothing. Nggak boleh gitu aja. Karena asal dengan catatan vitamin D-nya optimal. Karena kalsiumnya udah banyak nih. Nah, kalau kalsium udah banyak, vitamin D itu punya fungsi. Selain menyerap kalsium, dia membawa kalsium itu supaya dia jangan berenang-berenang di pembuluh darah. Ya, bisa menyebabkan plak kan. Bisa dia masuk ke soft tissue, bisa menyebabkan pengapuran di sendi, bisa ke ginjal, bisa menyebabkan batu ginjal. Jadi vitamin D ini juga punya fungsi membawa kalsium yang sudah diserap itu masuk ke tempat sasaran. Itu apa? Yaitu tulang dan gigi. Tapi ingat, si vitamin D3 ini punya kapasitas maksimum. Kalau kalsiumnya sudah banyak sekali, ingat, vitamin D itu bisa menyerap kalsium 20 kali lipat dari normal. Sehingga kita kebanjiran. Makanya kita perlu vitamin K2. Disinilah permainan vitamin K2. Vitamin K2 itu fungsinya. Tolong diingat ya, ini bukan vitamin K1 yang untuk koagulan. Itu kan selalu ditanya. Ini Pak nggak bahaya? Kita sedang minum pengencer darah. Nah, ini bukan K1, ini K2. Lain, fungsinya lain. Jadi, vitamin K2 ini dia akan mengikat kalsium di pembuluh darah. Jadi dia membersihkan pembuluh darah. Dan dia memperkuat tulang. Kenapa? Ya itu sama kerjanya. Kalsiumnya diikat, terus dibawa ke tulang dan gigi. Itu gunanya. Jadi, vitamin K2. Ya, jadi itulah gunanya. Nah, kemudian kalau orang tanya, kenapa ada magnesium dan zinc? Nah, itu dia. Magnesium itu punya fungsi dua. Satu, dia berfungsi sebagai kofaktor untuk membuat vitamin D yang tidak aktif menjadi aktif di ginjal. Itu salah satu kofaktornya magnesium. Jadi kadang-kadang kita bisa terkecoh loh. Karena yang kita periksa di darah itu adalah 25 hidroksi vitamin D. Itu bentuk yang tidak aktif. Padahal yang untuk berfungsi aktif itu adalah 125 dihidroksi vitamin D. Jadi di ginjal itu dia dikasih gugus hidroksi, OH satu lagi. Nah, penambahan itu, reaksi itu, hidroksilasi itu kofaktornya adalah magnesium. Sebenarnya kofaktornya ada dua, magnesium dan zinc, itu gunanya. Ya. Oke. Jadi berarti saya koreksi. Itu bukan yang aktif ya, Dok? Tidak aktif. Semua kan yang kita periksakan itu. Jadi orang bertanya, kalau begitu kenapa nggak periksa 125 dihidroksi vitamin D yang aktif? Itu tidak bisa diperiksa karena itu half-life-nya cepat sekali, cuma berapa jam hilang. Jadi yang diperiksa yang tidak aktif. Dengan harapan begini, kalau ginjal Anda baik, kan dia akan jadi aktif. Kecuali ada gangguan di ginjal. Nah, untuk menjadi aktif, itu perlu magnesium. Satu. Nah, fungsi kedua dari magnesium adalah dia juga meningkatkan penyerapan vitamin D di usus kita. Jadi kan kita makin tua, pencernaan makin jelek. Jadi ada yang bilang, saya udah minum 10.000, kok nggak naik-naik? Ya lo umur berapa? Kalau kamu umur 60 kan mesti lihat-lihat, jangan lupus, jangan lupa usia. Makin tua semua sistem kan turun. Makin tua semua sistem turun, penyerapan juga turun. Kamu minum banyak juga belum tentu diserap. Makanya kita pakai magnesium. Nah, penyerapan di usus itu dibantu oleh dua. Jadi mineral dua. Itu magnesium dan zinc. Nah, zinc itu juga perlu sekali karena ada fungsi lain ya. Zinc kan untuk kesuburan dan sebagainya. Untuk dosis, ya kesuburan terutama untuk laki-laki ya, Dok, dari male factor biasanya. Iya, itu malah meningkatkan spermatogenesis. Oh iya, tanya urologi, tanya suami. Dia meningkatkan spermatogenesis, dia meningkatkan ereksi dan sebagainya. Dok, tapi dosisnya magnesium dan zinc sendiri kan pastinya dibeli dengan vitamin yang terpisah kan, Dok? Magnesium dan zinc itu dosis. Karena gini, kalau D3 sama K2 boleh disatukan, artinya boleh diminum sama-sama. Bahkan ada produk yang jadi satu kan, satu kapsul itu isinya D3 dan K2. Saya 400 Dok vitamin D-nya. Kalau yang dibarengin dengan K2 ya, jarang ada yang tinggi. Ya, ada sih, makanya mesti datang dari luar. Ada yang saya minum 5.000 kombinasi 5.000 dan 90 kok. Ada. Nah, ada, ya. Kalau magnesium sama zinc memang terpisah karena magnesium itu harus dibedakan minimal 1 jam dari K2. Tidak boleh sama-sama itu, tidak boleh sama-sama. Karena kalau ada pasien bertanya, memang kenapa Dok kalau sama-sama? Kalau sama-sama mereka saling berlawanan, saling meniadakan sehingga fungsi masing-masing menurun. Jadi harus 1 jam ya, Dok ya? Harus 1 jam. Kalau zinc bisa, kalau zinc bebas. Ya. Dok, tadi saya sempat buka kolom pertanyaan, Dok. Ada beberapa pertanyaan yang masuk.
Ya, Yang pertama, suplemen sehari 5.000 aman ya dok ya? Tadi dokter udah bilang malah memang maintenance-nya sebaiknya di 5.000, diperiksa per 2 bulan. Benar ya dok? mulainya itu dosis mulai kok, dosis kecil. Jadi Oh, kalau mau tahu, tentu orang kan pada kepo nih. Dokter Henry berapa dosisnya? Saya 20.000 tiap hari. tiap hari ya. Kemudian yang Hmm. kedua ada pertanyaan mungkin lebih ke penderita endometriosis wajib konsumsi vitamin D3. Mungkin lebih ke infertilitas saat ini memang sudah mulai disarankan untuk mengkonsumsi vitamin D3 terutama untuk Iya, infertilitas metabolik yaitu seperti PCOS. ya. Kemudian berapa dosis ideal? Tadi 5.000 ya dok, tiap hari. Sebenarnya Tiap, sebenarnya jawabannya adalah begini, Dokter Dinda. nah, Tidak bisa kita bilang ada dosis ideal, karena yang penting itu kadar darah. Jadi 5.000, 10.000, 15.000 belum tentu mencapai kadar optimal kan. uh, uh, uh. Yang penting itu hasil akhirnya. Jadi kadar darah berapa, itu yang bermain. Jadi bisa aja Hmm. orang minum 10.000, tapi nggak naik-naik, ya apa gunanya? Jadi makanya ada pasien yang bilang gini, saya bisa nggak minum dok tanpa cek darah? Ya itu kira-kira namanya. Jadi kira-kira kan kita kan mau optimal dalam kadar darahnya supaya kita tahu ini berfungsi dengan baik dia. Kalau Oh, patokan dosis nggak bisa. oke. Ini sepertinya pertanyaan udah dijawab dokter semua ya. Magnesium wajib atau enggak ya untuk mengaktifkan vitamin D yang udah diminum ya dok? Walaupun minum dua puluh Iya, ribu, tapi kalau misalnya magnesiumnya kurang, pasti penyerapannya juga akan kurang gitu ya dok? Karena yang iya, diperiksakan jadi kurang baik lah. Jadi aktif. kalau kalau kita patokan orang-orang kan bilang gini, Mm-mm. perlu analogi. Oke lah, kalau mungkin tanpa tanpa magnesium, tanpa zinc, Anda cuma dapat angka 6. Ya, kan? Kalau Hmm. Anda ujian, masa Anda mau dapat 6? Anda mau dapat 10 kan? Dok, yang terakhir dok, kalau vitamin D ini kaitannya dengan obesitas dan di apa kesuksesan diet itu ada pengaruhnya nggak dok? Saya sempat sekilas Ada, melihat ada, di dokter ada. dengan Nanti blog. nanti tolong lihat mengenai obesitas video saya. Vitamin D Kayaknya tadi pagi. bekerjanya ada. Ya, saya itu repost, saya udah posting itu tahun lalu Oh, kali. Saya repost karena banyak yang tanya. Jadi dia bekerja 3 dia. Jadi satu, vitamin D itu mengurangi fat absorption di usus. Jadi kalau kita makan, fatnya itu oh, di usus penyerapannya dikurangi. Satu. Kedua, vitamin D itu menurunkan appetite kita. Jadi jangan lapar terus nih, enggak. Dia mengurangi itu. Nafsu makannya berkurang. Terus kemudian yang ketiga, vitamin D itu meningkatkan metabolisme tubuh 20-30%. Nah, kita kan ini olahraga kan untuk meningkatkan metabolisme. Nah, ini ini dengan kalau vitamin D udah naik 20-30. ini cewek-cewek yang metabolismenya turun nih perlu juga berarti vitamin D ya dok ya? Iya, sangat perlu lah, sangat perlu. Pada dosis toksik nih, misalnya ada orang yang maunya minum banyak tapi nggak mau cek gitu. Toksiknya tuh apa sih dok yang dirasakan separah-parahnya? Nggak bisa bilang karena gini, karena satu ya, toksik itu sebenarnya jarang sekali. Jadi Hmm. John Cannell itu presiden dari Vitamin D Council USA bilang begini, dia ada kalimat yang sangat inspirational ya. If you are talking about toxicity, it is like you are worrying about drowning. Jadi Anda tuh lagi khawatir tentang tenggelam. Hmm. While in fact you are dying of thirst. Jadi pada saat itu sebenarnya Anda lagi mau mati karena kehausan. Kok bicara tenggelam gitu loh. Ya karena apa? Karena vitamin D itu kalau sampai toksik itu dikatakan kalau kita kadar darah sampai 300. Kalau 300 kita toksik. Nah, toksiknya tuh bukan vitamin D-nya, itu menyebabkan hyperkalsemia. Ya, Hmm. hyperkalsemia oh macam-macam loh sampai mengganggu segala macam fungsi kan, jantung dan sebagainya kalau sudah hyperkalsemia. Jadi kalau dari tanda-tanda fisik susah, tidak ada yang spesifik. Makanya itu perlunya periksa darah. Jadi kalau yang pasien bilang, saya nggak mau periksa darah karena itu mahal 400.000, saya bilang, ya 400.000 itu perlu. 400-an kan periksa darah itu. 400.000. Kalau Anda saya 400.000, nanti Anda akan habis udah kena segala macam penyakit. Dok, ini tadi ada satu pertanyaan dok yang menarik. Untuk inflamasi peradangan dan alergi, bisa ya dok vitamin D? Sama, bisa, pasti dong bisa kan. Karena ini Pasti memang dong. itu juga gitu. Jadi biasanya kalau ibu-ibunya kurang vitamin D, yang ditakutkan anaknya alergi juga dok. Yang Pasti, dikandung karena apa? Betul, karena vitamin D dari ibu, karena apalagi kayak yang ada juga video saya yang mengenai ASI eksklusif. Kan
Kan banyak tuh ibu-ibu yang merasa gini, oh ASI eksklusif selama setahun. ASI itu hampir tidak ada isinya vitamin D-nya. Jadi kalau ibunya aja udah rendah, makanya kan sekarang dibilang, kalau Anda mau hamil, tinggikan, optimalkan dulu vitamin D-nya untuk janinnya soalnya. Iya, iya, iya.